One Piece chapter 1078 dengan judul Batas Waktu untuk Melarikan Diri. Dari judul chapter kali ini menyatakan bahwa keadaan semakin terbatas karena kru Mugiwara, Vegapunk, dan lainnya saat ini mengalami masalah serius di Pulau Egghead. Seharusnya mereka sudah meninggalkan pulau tersebut, hanya saja kepergian mereka terhambat gara-gara ada pengkhianat di pulau itu. Di sampul chapter ini terlihat Judge dan Caesar bergandengan tangan, sementara tentara Jerma merayakan sebuah aliansi bersama Caesar. Di chapter kemarin kita melihat kepala Sokka tertembak oleh pengkhianat, padahal Sokka sudah menemukan lokasi atau keberadaan Vegapunk asli. Sayangnya sebelum bebaskan dia ada yang menembak dari belakang dan mengenai kepala Sokka. Bab dimulai dengan Stussy. Dia menggunakan Denden Mushi pribadinya untuk berbicara dengan langsung Sentomaru. Stussy memberitahunya bahwa Kizaru akan datang ke Pulau Egghead dalam waktu dekat. Rencana kedatangan mereka adalah menggunakan pasukan marinir sebagai cadangan. Karena pemerintah dunia mengambil tindakan pencegahan ekstrim yang mungkin terjadi. Alasan mereka melakukan itu semua, pertama, isi penelitian Vegapunk sudah di luar penemuan di Ohara. Kedua, Pulau Egghead memiliki kekuatan pertahanan, tidak seperti di Pulau Ohara. Jadi, itu sebabnya pemerintah dunia menggerakkan pasukan mereka jauh melampaui Buster Call biasanya. Kita dapat melihat bahwa Sentomaru berteriak menegaskan orang-orang di pulau segera pergi sejauh mungkin sebelum angkatan laut datang. Terlihat orang-orang mulai mengungsi di seluruh Pulau Egghead. Mereka berlarian dengan wajah yang panik. Pindah tempat ke grup Franky. Terlihat Franky hanya lumpuh sebagian karena setengah tubuhnya membatu. Jadi sebagian tubuh kiri Franky masih bergerak atau bisa digerakkan. Bahkan tangan kirinya bisa bergerak dan dia juga bisa berbicara. Tidak dengan Usopp dan Lilith yang sepenuhnya menjadi batu. Pythagoras bertanya pada Snake sambil menangis siapa yang memberinya perintah atas semua ini. Snake hanya diam, tidak menjawabnya. Lalu dia menghampiri Pythagoras dan akan menginjak dia. Dengan injakannya itu menyebabkan ledakan cukup besar. Sementara Franky hanya berteriak tidak bisa melakukan apa-apa. Pindah scene ke grup Robin. Robin menganalisis bahwa sesuatu saat ini semua orang sibuk melawan Seraphim. Mungkin sesuatu bisa terjadi pada Vegapunk asli. Robin berpikir tepat waktunya mereka mencari keberadaan Vegapunk asli sebelum Seraphim menemukan mereka. Atlas mengatakan ada satu lab yang tidak digunakan, yang telah lama ditutup. Robin meminta Atlas untuk membimbingnya dan Chopper ke sana. Terlihat mereka melayang di udara menuju ke lokasi. Pindah tepat ke grup Sanji. Nami memegang Edison di tangannya yang keadaannya melemah. Sedangkan Brook dalam bentuk hantu berkata dia akan pergi mencari Vegapunk asli. Sementara Sanji saat ini sedang menghadapi Esak berlanjut. Sanji berdiri depan Esak dan membiarkan Esak meninju dia. Tapi Sanji menerima 0 kerusakan dari pukulan Esak. Sanji berkata, apakah kau tahu ini? Ini disebut kekuatan cinta. Pindah tepat ke grup Luffy. Seraphim tidak membiarkan apinya padam sehingga Luffy dan yang lainnya masih tidak bisa memiliki kesempatan untuk menangkap Seraphim dengan keadaan lemah. Tiba-tiba, Ace Hawk menghilang dari pertarungan. Lucy mengatakan dia pasti mengubah targetnya menjadi lebih lemah karena menyerang anggota kelompok yang lebih lemah juga akan mempengaruhi konsentrasi anggota yang lebih kuat seperti Luffy. Jadi, Ace-Hawk akan pergi menyerang yang lemah dulu. Setelah itu narator mulai berbicara sementara kita melihat Bonnie duduk dan menangis di depan ingatan Kuma. Lalu Zoro dan Kaku mengejar Ace-Hawk, sedangkan Luffy dan Lucy terus melawan Ace-Bear. Narator berkata ini semua adalah peristiwa yang terjadi sehari sebelum insiden Egghead terkenal itu. Namun penyebab insiden ini dimulai 3 bulan yang lalu. Kilas balik baru dimulai 3 bulan lalu. Mary Ghost menerima pesan dari Egghead Island. Seseorang misterius menginformasi bahwa Vegapunk sedang meneliti abad kekosongan.
Pemerintah dunia mengirimkan beberapa agen Cyberpol untuk mencari tahu kebenarannya. Agen Cyberpol tidak menemukan bukti apapun, tetapi semuanya menghilang dalam perjalanan pulang. Beberapa saat kemudian orang misterius itu memanggil Marigos lagi. Kali ini orang misterius itu minta untuk berbicara dengan Gorose. Setelah percakapan, Gorose yakin bahwa Vegapunk mengkhianati mereka. Sosok misterius ini belum diperlihatkan siapa dia. Jadi Gorose mengirim CP0 untuk melenyapkan Vegapunk yang saat ini mereka bekerja sama dengan Luffy. Tapi sebagai tindakan cadangan, jika Vegapunk membalas, salah satu anggota Gorose memutuskan untuk pergi sendiri ke sana bersama dengan pasukan Kizaru dan marinir dari semua pangkalan marinir. Kekuatan menuju Pulau Egghead sekarang sudah dalam skala yang sangat besar, sama halnya sebuah perang. Saat narator berbicara, kita bisa melihat beberapa karakter angkatan laut bersama Saturnus, Kizaru, wakil Laksamana Dol, dan beberapa marinir baru lainnya. Narator mengatakan kesimpulan dari Egghead Incident di hari berikutnya akan mengejutkan dunia dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kita kembali ke masa sekarang. Kita menemukan siapa pengkhianat semua ini. Di halaman ganda terakhir dari chapter ini, pengkhianatnya adalah York. Dia muncul di depan Vegapunk asli. Dia memiliki ekspresi senyum manis yang sama seperti yang kita lihat di chapter lain. Tapi ini sedikit lebih menyeramkan. York berbicara dengan Vegapunk. York berkata, "Hai Stella, aku akan menjadi seorang Tenryubito." Vegapunk menjawab, "Apa? Apakah kau tidak melihat mereka? Ketika kita pergi ke Marigos, mengapa kau ingin menjadi manusia yang begitu hina?" York berkata, "Itulah yang akan dikatakan Saka. Tapi dia sudah mati sekarang. Semua Vegapunk ini sangat merepotkan. Dunia hanya membutuhkan satu Vegapunk." Dan akhir bab, tidak ada istirahat minggu depan. Oke teman-teman, chapter ini sangat seru. Tidak disangka-sangka ternyata pengkhianatnya adalah York. Tujuan dia adalah hanya menjadi Tenryubito dan menjadi Vegapunk satu-satunya. Sepertinya dia ingin hidup nyaman, oleh karena itu dia ingin menjadi Tenryubito. Lalu di chapter ini terungkap rencana dari Angkatan Laut atau pemerintah, yaitu mereka mengirim banyak armada atau marinir menuju ke Pulau Egghead. Karena mereka tahu bahwa Pulau Egghead bukan pulau biasa yang mudah dihancurkan dengan Buster Call. Mereka berpikir pastinya Pulau Egghead memiliki pertahanan yang sangat kuat dan juga canggih. Seperti yang kita ketahui, di dalam pulau itu terdapat banyak sesuatu yang canggih dan tentunya senjata-senjata yang sangat canggih. Apalagi Vegapunk menciptakan banyak Seraphim, contohnya 4 Seraphim dan Seraphim polisi yang saat ini berada di bawah kendali Sentomaru. Oleh karena itu, ini tidak akan mudah untuk menghancurkan Pulau Egghead begitu saja. Ditambah lagi, di pulau itu ada seseorang Yonko Mugiwara no Luffy dengan buah iblis yang memiliki kekuatan tidak masuk akal. Dan di chapter selanjutnya akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Salah satu Gorose bersama Kizaru dan marinir-marinir lainnya akan menghadapi Yonko Luffy bersama Vegapunk, Seraphim, dan pertahanan canggih dari Pulau Egghead. Dan berakhir chapter kali ini untuk minggu depan. Tidak libur, sampai ketemu lagi di review manga One Piece atau manga-manga lainnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like-nya untuk video ini dan sampai ketemu lagi. Terima kasih, sampai jumpa.